Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube suaraintb.com. Kali ini saya ingin berdiskusi dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan di Senggigi, APH Senggigi, Bapak Hermanto. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah. Sehat Pak Ketua ya. Sehat kita. Mudah-mudahan semua kita sehat. Ya, mudah-mudahan sehat semua, tidak terpengaruh pandemi Covid ini Ketua ya. Amin. Kali ini kita ingin berdiskusi tentang kondisi Senggigi terkini. Kita tahu Senggigi ini kan menjadi destinasi wisata legendaris di Nusa Tenggara Barat dan sudah puluhan tahun dan cukup terkenal sekali Senggigi ini. Bahkan NTB ini dikenal karena Senggiginya Ketua ya. Betul. Ternyata setelah pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu, kondisi Senggigi saat ini cukup memprihatinkan. Demikian juga kegiatan usaha hiburannya terutama sekali di situ cukup memprihatinkan juga Ketua ya. Betul. Pak Ketua boleh cerita sedikit kondisi sesungguhnya di Senggigi itu seperti apa sih Ketua? Yang sekarang ini. Yes. Memang kita tidak bisa menyembunyikan ya kondisi bisnis yang sekarang ada di Senggigi itu. Dan saya sendiri selaku pengusaha juga merasakan sekali. Kita juga pelaku yang di dunia hiburan. Jadi semenjak gempa terus ditambah dengan pandemi ini hampir berantakan lumpuh. Tetapi alhamdulillah pemerintah maupun aparat kepolisian itu selalu memberikan solusi. Artinya kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik. Intinya kita masih bisa lah bergerak walaupun dengan skala yang terbatas. Nah ini juga suatu solusi yang sangat bijaksana. Saya bilang. Ya memang sih kita juga sama-sama menekan angka penyebaran COVID ini agar tidak menjadi penyebaran yang masif lalu kita harus menjadi zona merah lalu kita close gitu kan berat buat kita semuanya. Sekali lagi Senggigi itu butuh perhatian karena sampai saat ini pun Senggigi masih bagian dari induk pariwisata kita yang ada di NTB. Jadi tidak bisa dilimpahkan kepada Pak Bupati Lombok Barat saja. Ini harus ada sentuhan dari Dinas Pariwisata Provinsi maupun Lombok Barat. Pak Ketua, saya kalau jalan-jalan ke Senggigi sekarang kok rada-rada sedih ya. Kondisinya seperti itu. Saya melihatnya kok banyak rumah-rumah tua, kayak rumah-rumah hantu jadinya tempat hiburan atau apanya. Memang faktanya seperti itu ya Ketua ya? Iya, jadi begini. Sebenarnya bisa Lombok Barat itu bisa memberikan daya tarik yang lebih seperti jalur protokol antara Meninting sampai Senggigi itu menjadi terang-terang. Tapi yang dikhawatirkan adalah lonjakan. Sehingga lonjakan kasus COVID ya. Sehingga penerangan jalan itu memang tidak dimatikan tapi dikurangi dia. Dikurangi, tetapi kondisi usaha itu memang yang bisa bertahan sampai sekarang bisa ada kegiatan, tapi yang tidak mampu bertahan untuk sementara mereka menutup. Boleh tahu Ketua berapa jumlah usaha hiburan di Senggigi sekarang? Yang sekarang aktif itu kurang lebih sekitar 19 dari 27 itu. Itu dari wilayah mana saja Ketua? Dari mulai Montong ya. Montong sampai sentral Senggigi. Sampai Kerandangan itu. Dan 19 ini masih hidup? Iya, sebagian ada yang hidup, ada yang sebagian juga tutup. Memang yang tutup itu bukan karena apa ya, pertimbangan mungkin biaya operasional yang tinggi. Ada beberapa seperti Citra Cafe itu karena memang ada konflik manajemen. Itu jauh sebelum gempa itu mereka sudah close down-nya. Terus yang kedua saat gempa terus masuk pandemi ini ada fasilitas kafe yang cukup memadai untuk kelas nasional, skala nasional itu untuk kelas artis. Mitsu itu juga sampai sekarang juga belum menemukan manajemen yang tepat dari owner, sehingga pertimbangannya untuk sementara dia buka tetapi tidak menyeluruh gitu. Terus Belina
Belina hampir sama dia. Jadi jauh sebelum gempa sudah close down. Ya di samping juga banyak kendala sih kita di Senggigi itu daya saingnya sudah mulai berkurang karena perhatian juga. Nah ini yang membuat kita sadar bahwa market Senggigi sudah mulai berkurang. Bukan dia beralih kepada daerah lain, tidak. Yang ada di NTB tidak. Mereka orang yang berkunjung ke Senggigi ini berkurang. Sejak kapan tren seperti itu Ketua? Ya saya lihat perubahannya itu mungkin 1 tahun sebelum gempa itu sudah mulai ada rada-rada itu. Bukan karena setelah adanya Kek Mandalika ya? Saya kira enggak. Jadi kita dari pengusaha itu tidak melihat bahwa Kek itu adalah pesaing bagi kita. Itu tim pariwisata. Jadi bagian dari tim pariwisata kita. Jadi saya yakin dah untuk tempat tinggal yang masih layak dan enjoy itu orang lebih memilih Senggigi ya. Kalau untuk kegiatan usaha mungkin di Kude karena kan memang lingkupnya kecil sekali dibanding dengan Senggigi. Senggigi itu luas, dekat dengan KLU, dekat dengan Mataram. Nyebrang ke Mataram masih ketemu dengan keramaian, ada Praia, Lombok Tengah kan gitu. Jadi Senggigi ini tetap akan menjadi primadona. Pak Ketua, sekali lagi berapa sih usaha yang masih bertahan di situ, pengusaha hiburan? Dari 27 atau 19. 19 yang itu masih hidup sampai sekarang. Masih. Artinya tiap malam itu masih buka ya? Ada yang buka, ada yang tutup. Tergantung lah dia. Iya. Karena memang itu tadi kaitannya dengan operasional cost yang tinggi sekali. Pak Ketua, ini berbicara dunia hiburan ini kadang-kadang masyarakat itu masih melihatnya selalu dari sisi sebelah, dari perspektif negatif. Sebenarnya dunia hiburan ini kaitannya dengan dunia pariwisata, kemudian ekonomi itu juga besar sekali kan? Boleh digambarkan sedikit Ketua? Iya, betul. Jadi inilah tujuannya kita membentuk asosiasi pengusaha hiburan. Jadi harus ada filtrasinya. Iya. Jadi tidak bisa plong begitu saja. Jadi saya sebagai ketua asosiasi pengusaha hiburan juga selalu mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa kita ini pure konsentrasinya di entertain. Ya, kalau di tempat lain mungkin mengartikan negatif dan sebagainya, kita tidak. Karena kalau kita lihat Senggigi ini, pariwisata NTB ini bisa muncul dari musik. Dari hiburannya. Dari hiburan. Jauh sebelum penginapan ini ada. Bahkan penginapan yang sekarang kita lihat itu kalau dibandingkan dengan zaman-zamannya Senggigi dulu, jauh sekali. Penginapan zaman dulu, zaman saya itu tahun 86, 87 itu. Kita kan baru tamat-tamat SMA itu. Nah, itu berugak dibuat jadi sekarang itu dibuat jadi kamar, itu jadi bungalow. Kita tidak mengenal hotel dulu. Sekarang perbedaannya jauh sekali kan? Ya, tetapi pada saat itu yang saya rasakan kualitas tamunya, terus daya kunjungan tamunya itu lebih bagus. Karena pada saat itu begitu lihat tamu satu saja itu masyarakat itu ramahnya minta ampun. Dia setiap jalan mengatakan say hello, halo, Mister, halo, Mrs. Nah itu yang hilang. Jadi saya beserta Pak Kadis Pariwisata Lombok Barat itu dengan Pak Bupati juga sedang membangun suatu badan yang bisa mengelola sendiri, itu mengembalikan pertama ramah dulu, kedua keamanan, ketiga kebersihan. Nah kalau sudah ini bisa kita sinergikan menjadi satu kesatuan konsep pariwisata secara menyeluruh di Lombok Barat maupun di tempat lain, Insyaallah daya tarik kita di Senggigi, bukan daya saing ya, daya tarik kita di Senggigi itu bisa kembali lagi. Jadi orang berwisata juga karena ada hiburannya juga Ketua ya, bukan murni berwisata saja. Nah, iya. Di zaman pandemi ini, ya jujur saja kita tetap berkoordinasi dengan hotel ya. Jadi tamu kita yang ada di kafe, mereka nginapnya di Senggigi, gitu. Dan orang yang nginap di Senggigi juga mencari hiburannya cuman karena keterbatasan sekarang itu ada beberapa tempat yang memang kita tidak bisa memberikan izin untuk menyelenggarakan live music itu, sehingga masih terbatas dengan
yang masih bisa mengadakan live music itu hanya Epic Cafe dan Marina. Itu dua pioner itu sudah induk dari konsep hiburan kita yang ada di NTB. Jadi hiburan itu juga bisa menghidupkan usaha-usaha lain ya Pak Ketua ya. Iya, Misalnya pedagang kaki lima, kemudian Pasti. usaha kuliner, usaha lain juga banyak yang hidup dari dunia hiburan itu Ketua ya. Betul. Lapangan pekerjaan juga sudah banyak disiapkan di situ. Betul. Jadi dengan kita buka hiburan malam ini, itu bisa menghidupkan beberapa bisnis kecil, warung-warung itu, karena di antara jam 12 sampai jam 2 itu pada saat kita close itu disitulah mereka mulai berjualan. Mungkin kedepannya itu perlu juga masukan-masukan dari pedagang-pedagang kaki lima. Itu juga ya membuat kawasan Senggigi itu semarak. Cuman yang kita harapkan adalah penataan ke depan. Itu saja. Demikian tadi perbincangan saya dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Senggigi, Bang Hermanto yang gagah ganteng jauh ini. Semangat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih baik lagi untuk Senggigi bisa lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.